Sampai dia punya prinsip, kalau bahasa kita, uang lu nggak laku di sini. Kalau di Kathmandu urusan saya. Kecuali kalau kamu jalan berjalan. Kalau selama di Kathmandu urusan saya, uang kamu nggak laku. Bener. Gue soalnya nggak tahu Raja Wali itu mana sih stasiunnya? Sesudah Kemayoran nggak jauh. Iya, sesuai Kemayoran di sebelah mana ya? Iya. Dikit lagi lah, nggak jauh gue. Di situ ya? Berarti arah sini ya? Ada sini. Oh, bukan dari arah Kemayoran ya? Bukan. Oh, makanya gue udah nyangka, ini pasti dia datangnya dari sebelah sana. Waduh, terbalas. Apa teh? Rekam. Oh, rekam ya? Kita datang ini kita mau dengar ceritanya dia sebetulnya. Perjalanan yang terakhir itu yang cukup fenomenal kalau menurut saya. Dia pergi ke Nepal, Himalaya, bawa sepeda dan mencoba salah satu trek di sana yaitu di Annapurna Circuit. Dia mencapai puncak yang tertinggi di Thorongla. Tentu saja dengan usaha yang gak gampang ya kalau saya bilang, karena dia udah banyak menghadapi kendala, tapi semua itu terus kita dengar aja ceritanya nanti ya. Oke. Asal muasalnya kok bisa kepikiran pergi ke Himalaya itu kenapa? Kalau bagi saya kan, saya sebagai orang yang hobi petualang tapi merasa diri kasta paling rendah ya. Beda sama orang-orang yang punya sponsor segala macam, punya budget bagus. Cuma kepengen juga sih nyobain ngeliat salju itu kayak apa gitu, nge-trek di salju seperti Salju, apa. ya. Iya, salju orientasi Himalaya. sana Salju tadi. Himalaya itu emang jadi magnetnya ya. Iya. Oke. Cuma begitu ngeliat Nepal, berpikiran mau main ini dulu ujung ke ujung tuh. Nah baru tuh ente yang ngomporin suruh ke Thorongla karena nggak belum ada pesawat ke Thorongla kan. Iya. Iya. Nah di situ juga sempat pikir juga dengan ketinggian segitu bisa nggak sih, tapi kan kebiasaan saya tuh kalau main ke mana selalu bermainnya pakainya insting. Jadi saya tiap mau bikin perjalanan itu nggak pernah latihan, jadi tiap hari begini aja. Ini aja udah latihan ya. Pokoknya fisik ya, secara fisik ya. besok berangkat masih parkir, masih nurunin barang. Waktunya berangkat naik ke bandara itu ke bandara. Yang jelas begitu kemarin ente itu Mac yang ke Thorongla, kayaknya menarik juga nih kalau pas sepeda belum ada yang masuk, nggak ada yang berani. Cuma begitu saya cari data juga ngeliat di YouTube segala macam, ternyata nggak ada bule yang main sendirian. Nggak ada. Iya betul. Rata-rata bule kalau dia sendiri pasti dia pakai gaet. Iya. Nah, Iya. kalau dia nggak pakai gaet pasti dia berdua atau bertiga. Berkelompok lah ya. Ada Iya. tim. Iya, Karena iya. Malaysia pun Iya. terakhir 2017 Iya. 10 orang. Iya. 10 orang lebih Betul. tim. Iya. Makanya begitu ke sono nyari data sampai dibilang sampai titik terakhir desa terakhir Manang, lu bang harus aklimatisasi. Nah ternyata saya kan terlalu bermain sama insting ya. Gini bang,
habis muncul keinginan itu buat ke Himalaya, terus ada dong persiapan gitu ya. Berapa lama tuh persiapannya? Kalau persiapan fisik nggak ada. Persiapan fisik Nggak nggak ada. ada. Ya selain fisik. Paling apa? nyari dana. Nyari dana. Itu lebih utama karena dana ya ini kan main kena ke orang-orang belum pernah, tiket pesawat juga lumayan banyak. Ya itu akhirnya jual kaos, bikin kaos. Jual Wah, tadi nggak siapa pakai itu kaos. Iya, jual kaos ya. Jual kaos. Jual kaos juga sama teman-teman. Nah, tapi rata-rata juga jual kaos dilebihin. Kayak Om Vino itu. Harganya berapa, ngasihnya berapa? Ya itu tambahan. Vino. Sama. Nah, itu termasuk Iya. temen deket ya, sponsor juga itu Om Vino itu. Iya. Jadi kalau fisik nggak Berapa? secara khusus ya. Berapa ngumpulnya, berapa banyak akhirnya? Berapa lama ngumpulin dana? Kalau ngumpulin dana kemarin ya berangkat emang agak jauh sih, sekitar 6 bulan setengah tahun sebelum acara tuh udah mulai persiapan nyari dana. Kalau fisik saya nggak pernah mikirin. Pokoknya mau perjalanan jalan kaki kayak mau perjalanan lari itu fisik nomor 2 atau nomor 3, yang nomor 1 dana. Semua tuh saya langsung berpikir dana karena itu yang bisa bikin lancar perjalanan. Fisik bagus kalau nggak ada dana percuma. Tiket segala nih dapat. Nah, dari jadi situ. begitu dana dapat ternyata kurang. Nodong abang saya, dia yang beliin tiket. Selebihnya baru saya yang pegang. Tapi kemarin juga nggak habis banyak kok. Oke. Tiket pesawat PP Nepal 4 juta, Iya. paling saya habis 8 juta. 8 juta ya Iya. kemarin perjalanannya Iya, total ya. Total habis 8 juta. 8 juta ya. 8 juta, Pak. Oke, jadi sobat, Torongla itu celah gunung tertinggi di Annapurna Circuit. Annapurna Circuit itu ada di pegunungan Himalaya, masuk di wilayah Nepal. Jadi dari sini Iwan ini berangkat ke Nepal, ke Kathmandu. Lalu dari Kathmandu mulai ke Pokhara dan cerita detailnya kita coba gali lagi seperti apa. Jadi dari sini berangkat sendiri ya. Sini ke Kathmandu. Jadi begitu punya planning ke sana, Ya. pasti kan kosong dong pikiran dong, Ya. karena nggak awam lah. Ya. Paling cuma ngeliat dari YouTube kota Nepal, kota Kathmandu kayak gini, negara Nepal kayak gini, cuma bayangan doang aja. Akhirnya nyari searching pesepeda Nepal, 3 orang saya inbox. Satu yang dapat orang ternyata bagus, pesepeda sejati kayaknya dia tuh bagus. Sampai dia siap yang ngejemput di bandara. Oh ya, oke. Begitu ngelihat Nepal nggak ada bayangan, saya bermain sama insting juga, nyari temen buat nyari data. Nah, dapatlah teman pesepeda Nepal, Raju. Sampai Orang sana, orang Nepal. Kathmandu. Terus Dia pesepeda juga. terus Chatting lewat Oke. inbox kan, Ah, inbox di Facebook. ah. Sampai nggak nyangka dia bilang, tenang aja, kalau bahasa kita lu gue jemput di bandara. Gue seneng gue Oh, jemput. oke. Bener, begitu turun di bandara dijemput sama dia. Walaupun jemputnya pakai mobil odong-odong, tapi kan udah seneng Iya, juga. iya. Malam-malam nyampe sana jam Iya. 10 lah kalau salah. Sampai sana dia nanya di dalam mobil tuh, rencana lu apa? Ya rencana saya ngurus ini dulu, ngurus permit, sama pengen tahu Tamel gitu kan. Karena Tamel kan sentralnya tracker dunia ngumpul di situ semua tuh. Iya. Nah, sampai akhirnya udah ke rumah saya aja, cek ke rumahnya. Jadi selama di Kathmandu di tempat dia. Rumah dia Nah, itu. sampai dia punya prinsip, kalau bahasa kita, uang lu nggak laku di sini. Kalau di Kathmandu urusan saya, Oke. kecuali kalau kamu boleh jalan. Kalau selama di Kathmandu urusan saya, uang kamu nggak laku. Jadi tamu ya, Tamu. tamunya dia gitu ya. Ah. Ada juga ya begitu ya di sana. Ya? Nggak nyangka Oke, makanya. oke. Sepeda gila juga tuh si Raju. Iya. Sampai sekarang masih kontak-kontakan. Mau nanyain mulu kapan ke sana, belum ada waktu. Terus dari Kathmandu ke Tamel. Ya Jalannya gimana perjalanan? kan dari Kathmandu langsung ke rumahnya Raju ke rumahnya di Kathmandu. Nah, Iya. kebetulan rumahnya dia nggak jauh dari Tamel. Oh, oke. Nah, Ina paginya diajak jalan-jalan ke Tamel, dikenalin teman-temannya, sampai dikenalin sama Sonam tuh. Dia guide sepeda emang. Dia udah 30 lebih ke Torongla. Oke. Emang udah tua umurnya. Udah umur 50-an apa 60-an gitu. Tapi fisik masih bagus.
kenalin teman sepeda, terus kita bikin warungnya diantarin juga meraju. Kelar, besoknya berangkat. Tapi Langsung jadi ke gini. Pokhara. Iya, jadi kan sebenarnya dari antara Kathmandu dengan Pokhara itu di tengah-tengah ada Simpang Iya. Dumren. Nah, itu Iya. yang jalur Belok sini ke ah, Manang kanan. ya, ke Besi Sahar, Nah, Manang ya. ah. Oke. Tapi planning saya ngomong Raju, saya mau ke pemanasan dulu ke Pokhara. Pokhara. Nah, si Raju nggak pernah goes ke Pokhara. Ya udah saya ngikut lah, main juga. Ngikut akhirnya dia. Itu udah goes ya dari Kathmandu Udah goes. ke Pokhara. Nah, jadi pemanasan dari Kathmandu ke Pokhara itu Raju ngikut. Sempet di Pokhara 2 malam. Saya besoknya udah 2 malam saya ke Besi Sahar, Raju terus ke Kathmandu pulang. Oh gitu. Dari situ baru mulai udah berpetualang sendiri itu. Raju cuma pengen, jadi gini, dia punya keinginan dekat ke Pokhara dari dulu tapi nggak ada temennya gitu. Nah kebetulan ada saya langsung dia ngikut. Dari pertigaan itu mulai jalan sendiri itu berapa hari itu sampai ke Enggak, waktu puncak itu Toronga? waktu itu kita start dari Pokhara kan udah siang. Ya. Jadi begitu sampai di Dumbre itu juga udah sore. Udah jam 5-an lah. Nginep lagi jadi gitu. Enggak, saya langsung ngejar Besi Sahar sampai gue semalam tuh Besi Sahar tuh. Sampai ke Iya. Besi Sahar sampai. Sampai malam jam 7:30 atau jam 8 gitu kan. Jadi malam-malam gue sakit. Nah, kalau Raju udah langsung balik ke Kathmandu. Lo apa Ger? Ini apa? Gak usah masuk, jangan jualnya nggak apa. Iya, ini kan, bebas. Jualnya nggak apa, jual, bisa. Ada berapa kali? Jangan lupa subscribe ya.